Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin. Amin. Baiklah, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Indra Sahludin. Nama saya Yasna Pitupulu, Kami berasal dari Universitas Lancang Kuning. Fakultas Kehutanan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu apa sih itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain. Lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari ada dua jenis. Yang pertama lingkungan hidup yang baik dan yang kedua lingkungan hidup yang buruk. Lingkungan hidup yang baik itu contohnya lingkungan hidup yang bersih dan rapi. Sedangkan lingkungan hidup yang buruk contohnya lingkungan hidup yang kotor dan berantakan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu sih apa sih manfaat dari lingkungan yang bersih? Lingkungan hidup yang bersih dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan. Dengan lingkungan hidup yang bersih, kualitas udara lebih segar dan kualitas air dapat terjaga. Yang kedua, mengurangi risiko penyakit. Lingkungan hidup yang bersih dapat mengurangi risiko dari wabah penyakit untuk menyebar luas. Yang ketiga, memaksimalkan kapasitas lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup yang luas, yang tidak memiliki bangunan, yang tidak ada sampahnya dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai fasilitas umum, contohnya seperti taman atau lapangan untuk berolahraga. Baik, apakah adik-adik tahu bagaimana sih dampak dari lingkungan hidup yang buruk? Nah, adik-adik, dampaknya yaitu salah satunya itu kita mudah terkena penyakit. Kenapa sih? Dikarenakan tempat yang kotor dan tidak bersih itu adalah sesuatu tempat yang disukai oleh bakteri dan kuman, sehingga membuat orang yang tinggal di daerah yang tidak bersih ataupun kotor membuat lebih rentan terkena penyakit. Baik, selanjutnya yaitu membuat kita tidak nyaman untuk tinggal di daerah tersebut. Kenapa sih? Apakah adik pernah mencium aroma tidak sedap? Bagaimana sih perasaan adik jika aroma tidak sedap itu berada di samping adik atau di sebelah adik? Pasti adik akan merasa risih atau tidak nyaman jika ada aroma yang tidak sedap ataupun tidak nyaman berada di samping adik. Itu adalah salah satu faktor dari lingkungan yang tidak bersih. Kemudian yang terakhir yaitu membuat terjadinya pencemaran ataupun polusi, baik itu polusi udara, tanah maupun air. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu apa sih yang menyebabkan lingkungan kita itu tidak bersih? Hal-hal yang dapat menyebabkan lingkungan tidak bersih contohnya membuang sampah tidak pada tempatnya. Dengan membuang sampah sembarangan, lingkungan akan jadi kotor karena sampah-sampah yang kita buang. Yang kedua, tidak mau membersihkan lingkungan. Ini berhubungan dengan yang tadi. Saat sampah-sampah sudah menumpuk, sedangkan kita tidak memiliki keinginan untuk membersihkannya. Yang ketiga, adanya limbah industri, entah itu dari industri besar maupun industri yang kecil. Yang ketiga, menebang pohon secara sembarangan. Nah, adik-adik, bagaimana sih cara menjaga agar lingkungan hidup tetap bersih dan rapi? Nah, baik adik-adik, jika adik-adik ingin mengetahuinya atau ingin membuat lingkungan adik sekitar bersih dan nyaman, abang akan memberitahu apa sih cara-caranya. Baiklah, salah satu caranya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini mungkin masalah yang sering dianggap seseorang itu sepele atau tidak peduli, tetapi itu membuang sampah adalah salah satu faktor terbesar penyebab terjadinya tempat sekitar kita itu tidak bersih. Nah, jadi jika adik membuang sampah tidak sembarangan, maka itu akan menyebabkan atau
membuat lingkungan kita menjadi bersih. Itulah yang menyebabkan faktor itu menjadi faktor terbesar atau utama untuk keadaan saat ini. Yang kedua yaitu menghemat energi. Maksudnya dari situ kita menghemat energi baik itu listrik, air, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak membakar sampah atau mengurangi perilaku membakar sampah karena itu akan menyebabkan polusi udara. Yang keempat yaitu menanam pohon di lingkungan sekitar rumah kita. Nah, apakah adik-adik tahu bahwa jika kita ada pohon atau menanam pohon di sekitaran lingkungan kita atau rumah kita, itu akan menyebabkan lingkungan kita itu lebih bersih atau nyaman, dikarenakan pohon itu dapat mengeluarkan oksigen yang segar, ibaratnya seperti mengubah udara yang kotor menjadi udara yang bersih. Dan yang terakhir sering membersihkan atau melakukan kegiatan bersih-bersih pada lingkungan. Dengan melakukan kegiatan bersih-bersih, otomatis lingkungan kita akan menjadi lebih nyaman. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah tahu pentingnya untuk menjaga lingkungan agar senantiasa selalu bersih dan sehat? Kami harap apa yang kami sampaikan hari ini dapat meningkatkan keinginan adik-adik untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Karena kebersihan lingkungan hidup yang baik akan memberikan dampak yang baik terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.